Shalom semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bergabung dalam ibadah JKI House Online. Mari kita sama-sama beribadah sama Tuhan. Ingat-ingat di waktu-waktu kesibukan kita, ingat untuk beribadah kepada Tuhan. Sama-sama ya, kita menghadap Tuhan. Ayo kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, untuk waktu ini kami bersyukur, kami mau bawa hati kami kepadamu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami menghadap Engkau Tuhan. Kami percaya waktu yang kami berikan kepadamu tidak akan pernah jadi sia-sia, menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami mau beribadah kepadamu, kami mau memuji-muji Engkau. Berkati jam ibadah ini ya Tuhan. Persiapkan hati kami untuk mengalami hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita puji Tuhan dengan semangat, sebab Tuhan kita Tuhan yang sangat-sangat besar. Dia penuh kuasa, Dia ajaib. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Nyanyikan, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Bibirku buka, nyanyikan pujian. Dia kekuatanku, Dia kekuatanku, Dia perisaiku. Kepada Tuhan hatiku percaya. Terpujilah, terpujilah Tuhan yang mulia. Kuasanya mengatasi langit. Engkau keselamatan kami. Pujian bagimu Tuhan selama-lamanya. Nyanyikan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Bibirku buka, nyanyikan pujian. Dia kekuatanku, Dia kekuatanku, Dia perisaiku. Kepada Tuhan hatiku percaya. Terpujilah, terpujilah Tuhan yang mulia. Kuasanya mengatasi langit. Engkau keselamatan kami. Pujian bagimu Tuhan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan yang mulia. Kuasanya mengatasi langit. Engkau keselamatan kami. Pujian bagimu Tuhan selama-lamanya. Engkau keselamatan kami. Pujian bagimu Tuhan selama-lamanya. Engkau keselamatan kami. Pujian bagimu Tuhan selama-lamanya. Mari saudara, kita dengan semangat terus memuji Tuhan. Kita katakan, Tuhan Allah hadir di sini. Yes. Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa, Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Katakan haleluya, haleluya. Tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Katakan Tuhan Allah. Allah hadir di sini. Amin. Berkatnya
dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa, Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa, katakan haleluya. Haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa, katakan haleluya. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa. Yes. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tenangkan hatimu dalam hadirat Tuhan. Tuhan hadir di saat kita, anak-anaknya, merindukan Dia, memanggil namanya, berharap-harap kepada Tuhan kita. Dan ingat, Dia Tuhan yang besar. Dia punya kuasa yang melampaui segala batas waktu, batas ruangan, jarak, dan segalanya. Serukan namanya, pujikan namanya, nyatakan Kau Allah yang besar, ajaib bagi kami. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama dengan iman, dengan penuh keyakinan. Kau Allah yang besar. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita menyembah Dia. Kami menyembah Engkau Allah yang besar. Kau Allah yang ajaib, Allah yang gagah perkasa, kuat dan hebat bagi kami. Kami sungguh mengagungkan Engkau, Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Kami percaya padamu, Engkaulah harapan kami. Kaulah sumber kami. Kami meletakkan hidup kami kepadamu Tuhan, di tangan-Mu Tuhan. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan, karena Engkau menuntun langkah kami. Engkau menunjukkan kepada kami jalan-jalan-Mu melalui firman-firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat ini kami siap Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Bukakan kepada kami pewahyuan, hikmat, pengertian. Buat kami suka dan semakin suka akan firman Tuhan. Dan
dan kami mau melakukan kehendak Bapa. Di dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, dan berkati anak-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom House of Sacrifice, luar biasa sekali hari ini saya diberi kesempatan untuk kembali menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan rindu untuk berbicara secara spesifik, signifikan kepada teman-teman saudaraku sekalian yang sedang join service online hari ini. Sebelum saya melanjutkan sermon saya pada hari ini, saya mau ajak kita sama-sama kita menyatukan hati, kita berdoa, kita mau mengundang Holy Spirit untuk berbicara kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kesempatan yang begitu luar biasa Tuhan mengizinkan kami Tuhan to gather together Tuhan. Meskipun kami melalui online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus hadir dimanapun Tuhan kami berada saat ini Tuhan. Engkau akan berbicara kepada setiap kami, memberikan revelation baru Tuhan, hal-hal yang baru Tuhan, supaya iman percaya kami kembali dikuatkan, kembali dibangkitkan dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, hari ini saya mau membawa satu tema atau pertanyaan, karena akhir-akhir ini House of Sacrifice dalam tahun ini kita membahas tentang menjawab pertanyaan Tuhan dengan hati yang baru. Nah, pertanyaan kali ini adalah how long would you stay unprepared? How long would you stay unprepared? Atau dalam bahasa Indonesia, sampai berapa lama lagi engkau bertahan dalam keadaan tanpa preparation atau menghadapi sesuatu tanpa preparation. Nah, hari ini saya mau mengajak kita sama-sama membaca dalam Lukas 22 ayat 35 sampai 38. Ayat 35 di situ dikatakan, "When I send you out to preach the good news and you did not have money, traveler's bag, or an extra pair of sandals, did you need anything?" Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan pertanyaan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ketika aku mengirim engkau menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan Injil, apakah engkau memerlukan uang? Apakah engkau memiliki uang? Apakah engkau memiliki traveler's bag? Atau apakah engkau memiliki extra pair of sandals? Dan Tuhan berkata, apakah engkau memerlukan itu? Did you have money? Did you have traveler's bag? Or did you have extra pair of sandals? Saudara yang dikasih Tuhan, murid-murid Yesus ketika pertama kali dipanggil untuk memberitakan kabar Injil, mereka tidak memiliki barang-barang ini. Kenapa? Karena mereka ada dalam satu situasi di mana semuanya itu dispoil, semuanya itu tersedia. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu ragu, karena mereka ada dalam suatu keadaan mereka ditanggung. Keberadaan mereka, kesulitan mereka, kesukaran mereka ada ditanggung di bawah pernaungan Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus ada bersama, hang out with his disciples. Dan selama itu mereka hanya rely kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak perlu memikirkan tentang plan, mereka tidak perlu membahas tentang perencanaan, mereka tidak perlu mendiskusikan tentang strategi. Apa yang mereka lakukan, mereka hanya bersandar kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan semakin lama justru kebiasaan ini membuat murid-murid Yesus menjadi tidak prepare, stay unprepared. Jadi mereka merasa they take it for granted. Mereka merasa gampang. Hal-hal seperti ini saya bisa rasakan, saya bisa nikmati setiap hari. Saudara yang dikasih
terima sampai akhir hidup mereka. Tapi Tuhan Yesus memiliki pandangan yang berbeda. Saudaraku, di ayat yang ke-37 di situ dikatakan, Yesus berkata, "But now," Jesus said, "take your money and a traveler's bag, and if you don't have a sword, sell your cloak and buy one. For the time has come for this prophecy about me to be fulfilled." Di sini dikatakan, kalau tidak memiliki apa yang kamu perlukan untuk perjalanan misi, mulai saat ini coba pikirkan strategi. Kalau kamu tidak memiliki enough money for supporting yourself doing mission, then jual jubahmu, sell your cloak. That's what Jesus said. Jadi ada momen di mana Tuhan sedang membuat mereka tuh lebih mendewasakan iman mereka, supaya iman mereka tuh tidak menjadi iman yang hanya bergantung, tapi iman yang bisa berdiri sendiri, iman yang bisa percaya kepada Tuhan, memiliki personal relationship. Di masa-masa mereka ada bersama dengan Tuhan Yesus, mereka merasa semuanya itu aman terkendali. Mereka merasa semuanya itu gampang. Tapi ada waktu di mana Tuhan sudah mencoba untuk membuat iman kita itu menjadi lebih dewasa. Dia izinkan kita menghadapi challenges, menghadapi problems, menghadapi tantangan dalam hidup kita. Tujuannya bukan untuk mencelakakan kita, tapi Tuhan juga mau melatih kita supaya kita tidak take things for granted. Yang pertama, dan yang kedua adalah supaya kita semakin didewasakan ketika menghadapi persoalan. Pasti akan ada potensi-potensi yang mulai muncul ketika kita menghadapi persoalan. Saya rasa murid-murid Yesus tidak akan sehebat seperti yang tertulis dalam beberapa surat di Perjanjian Baru, beberapa books in the New Testament, karena mereka dulunya mereka bergantung kepada Yesus, mereka bergantung kepada keberadaan Yesus yang selalu hangout dengan mereka. Mereka justru tidak mengeluarkan potensi-potensi mereka. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, mereka kemudian merasa bahwa ini adalah suatu keharusan untuk saya menceritakan pengalaman pribadi apa yang pernah saya rasakan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu membuat potensi-potensi mereka semakin berkembang. Kita melihat Petrus, ketika Yesus masih ada di bumi ini, Petrus justru tidak pernah berkhotbah, tidak pernah ke tempat publik dan mendeklarasikan iman dia. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, beberapa hari setelah itu, di hari Pentakosta lebih tepatnya, Petrus menerima lawatan Roh Kudus dan dia berbicara dengan lantang. Ada hal-hal yang kadang tidak keluar, potensi-potensi yang tidak keluar. Kenapa? Karena kita terlalu take things for granted. Tapi ketika kita di stretch out sama Tuhan, di situ adalah waktu dimana potensi-potensi yang tidak terlihat itu kemudian muncul di permukaan. Nah, ini ada hal yang Tuhan Yesus sedang katakan melalui pertanyaan Tuhan Yesus, "How long would you stay unprepared?" Ini adalah pertanyaan yang coba saya sum up dengan konteks yang kita lihat di sini. Sampai kapan kamu mau stick atau stay dalam suatu keadaan kamu tidak mempersiapkan diri? Mempersiapkan diri untuk menerima panggilan, mempersiapkan diri untuk mengejar panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kita tidak akan minum susu terus. Ada waktu di mana kita akan bayi, dia akan minum susu nutrisi yang makanan-makanan yang lembut, yang soft, yang gampang dicerna. Tapi kalau mereka sudah bayi ini sudah bertumbuh, kemudian menjadi toddler, kemudian menjadi teenager. Ketika anak-anak yang sudah teenager, mereka tidak mungkin tetap makan makanan yang sama seperti ketika mereka masih bayi. Mereka harus makan makanan yang lebih keras, yang membuat menambah nutrisi, karena kebutuhan gerak mereka lebih dari anak-anak bayi. Karena itu diperlukan juga nutrisi yang lebih bagi orang-orang, bagi anak-anak teenager. Nah, saya mau katakan begini, ketika kita menghadapi suatu persoalan, kita seperti sedang makan makanan keras. Kita dilatih sama Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang sanggup, yang tough, yang kuat, yang sanggup memiliki mental yang kuat untuk menghadapi
reason kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu, supaya mereka mulai berpikir, oh ternyata dalam mengikuti panggilan kita memerlukan strategi, kita memerlukan plan. Kita tidak hanya go with the flow, tapi kita perlu memiliki suatu strategi. Tentunya dalam penyusunan strategi kita memerlukan Holy Spirit. So this is very important. Dalam kita mengikuti panggilan Tuhan, kita harus peka kepada apa yang Holy Spirit sebetulnya mau untuk kita investasikan waktu kita with. Kadang kita terlalu gampang distracted by things yang happen di sekeliling kita. Kita berpikir bahwa oh selagi itu melayani Tuhan saya akan tetap lakukan. Tapi kadang ada waktu-waktu di mana beberapa tawaran itu diberi, termasuk tawaran pelayanan di gereja. Tapi apakah tawaran-tawaran itu sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidupmu? Kalau panggilan Tuhan dalam hidupmu adalah menjadi seorang leader, then ambil pelayanan-pelayanan yang bisa memperkuat kapasitas kita dalam untuk menjadi seorang leader. Tapi kalau Tuhan panggil kita menjadi seorang yang bekerja behind the scene, for instance, kembangkan di bagian itu. Jangan kita justru menerima semuanya dan kita kemudian burn out dan overwhelmed. Memang ada waktu-waktu di mana kita harus fill the gap, tapi ada waktu-waktu juga kita harus peka akan panggilan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, kemana Dia mau membawa kita untuk menginvestasikan waktu yang kita miliki. Saudara, di ayat yang ke-37 di situ Yesus juga mengatakan bahwa for the time has come for this prophesy about me to be fulfilled. He was counted among the rebels. He was counted among the rebels. Yes, everything written about me by the prophets will come true. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini berbicara mengenai spiritual information yang Tuhan Yesus sebetulnya beritahu, spiritual realm, atau bisa dikatakan seperti vision. Tuhan tahu apa yang menjadi tujuan Dia ada dalam datang ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan dosa kita. Tapi murid-murid Tuhan Yesus sebetulnya tidak tahu apa sih misi Tuhan Yesus itu. Bahkan mereka hangout dengan Tuhan Yesus, mereka spend time together dengan Tuhan Yesus, tapi mereka tidak tahu visi besar yang Tuhan Yesus sedang carry. Saudara yang dikasih Tuhan, pernah nggak sih kita berpikir seperti itu? Kita hangout dengan satu orang, tapi kita tidak terlalu tahu visionnya apa. Padahal vision itu menyangkut dengan pelayanan kita, mungkin menyangkut dengan bagaimana kita akan spending our future with, mungkin dengan suami kita, mungkin dengan istri kita. Kita bahkan tidak tahu apa sih bigger picture, apa sih vision yang Tuhan taruh, atau mungkin kepada leader kita. Kita bahkan tidak tahu apa vision yang sebetulnya Tuhan taruh dalam hidup para leader yang kita kerjasama with sekarang ini. Nah, ada waktu-waktu di mana murid-murid Tuhan Yesus ini sebetulnya bingung. Mereka tidak tahu apa sih sebetulnya tujuan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu bilang bahwa, hey, the time has come for this prophesy about me to be fulfilled. He was counted among the rebels. Jangan sampai menjadi orang-orang yang hangout dengan Tuhan Yesus tapi tidak tahu apa sih purpose besar yang Tuhan miliki dalam hidup. Jangan sampai kita spending time dengan Tuhan Yesus tapi kita tidak tahu apa sih tujuan dalam hidup kita. Karena that's the big point, that's the most important thing. Murid-murid Tuhan Yesus hang out with Jesus, but he didn't know what Jesus is doing. He didn't know the big purpose. He didn't know the big picture of why Jesus came down to earth. Meskipun Tuhan Yesus sering mengatakan itu kepada murid-muridnya. Saya rasa murid-murid Tuhan Yesus saking seringnya dengar apa yang Tuhan Yesus bilang, jadi mereka take it for granted. Mungkin mereka bilang, Yesus mah juga biasanya juga ngomong kayak gitu. Biar nanti nggak lama, lihat aja, nanti dia juga ngomong gitu lagi, nanti juga ngomong gitu lagi. Nah, hal-hal seperti ini harus kita aware with. Kadang kita tidak sadar, kita memperlakukan leader kita seperti itu. Kadang kita memperlakukan pastor kita seperti itu. Kadang kita memperlakukan manajer kita di tempat kerja seperti itu. Kadang kita memperlakukan orang suami kita atau istri kita atau orang-orang terdekat dalam hidup kita seperti itu. Nah, sangat important, very important to know
berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Nah, ini sangat jelas bahwa kadang seringkali kita itu terlalu berapi-api tanpa kita berpikir. Nah, sangat penting untuk kita think before we speak. Ketika kita bilang, ketika ada satu project di gereja, for instance, project yang mungkin kelihatannya besar. Nah, di situ kadang-kala karena ini project yang besar, nah kita mau saking berapi-apinya, kita mau bilang, I will do it, I will do this, I will do that, I will do this, I will do that. Tapi ujung-ujungnya kita overwhelmed dan kita kemudian bilang, sorry, aku nggak bisa. Nah, think before we speak, before we make a commitment, think about it. Apakah ini sungguh-sungguh sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan? Nah, preparation allow us to think before we speak. Ketika kita mempersiapkan sesuatu, kita sebetulnya sedang memilah-milah apakah ini hal yang perlu saya lakukan atau tidak. Kita mulai set apa yang menjadi prioritas dalam hidup saya. Saya akhir-akhir ini belajar banyak mengenai memprioritaskan hal-hal yang harus saya kerjakan dan kemudian put aside something yang nanti saya bisa kerjakan later. Saya belajar bahwa kadang bisa juga hal yang sudah kita kerjakan kelihatannya baik, tapi itu belum tentu merupakan kehendak Tuhan untuk kita invest time on. Nah, akhir-akhir ini saya merasa saya surrounded by people. Tuhan kirimkan orang-orang tepat dalam hidup saya sehingga saya dibantu, saya disupport juga untuk kemudian fokus kepada apa yang betul-betul menjadi panggilan dalam hidup saya. Dan itu bukan hal yang mudah karena kita dalam komunitas gereja, karena kita berpikir bahwa semua hal harus kita coba, harus kita lakukan. Kadang kalau kita sudah tahu apa yang sudah Tuhan secara spesifik bicara dalam hidup kita, kita harus cukup fokus ke hal itu. Karena kalau kita buang waktu untuk hal-hal yang bukan merupakan panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita akan menjadi lost. Kita wasting our time dan ujung-ujungnya kita jadi burn out atau overwhelmed. Nah, think before speak. Jangan langsung mengambil komitmen. Saya bisa. Tapi think, allow yourself to think, dan juga allow Holy Spirit to speak to you before you speak. Nah, dan yang kedua adalah plan carefully. Ayat 36 di sana dikatakan, kalau kau tidak memiliki uang, kalau kau tidak memiliki traveler bag, then go, and if you don't have a sword, sell your cloak and buy one. Nah, di sini berbicara tentang strategi, plan carefully. Kadang ketika kita mengikuti panggilan Tuhan, kita pikir udahlah, ngikutin aja, waktunya nanti kalau udah datang ya nanti. Tuhan tidak. Kadang kita berpikir bahwa let it flow, dan di ujung-ujung Tuhan bakal organize something. Tapi sebetulnya bukan seperti itu. Kita juga harus ambil andil. Sesuatu yang merupakan bagian kita, Tuhan tidak akan kerjakan. Tapi sesuatu yang bagian Tuhan, bukan bagian kita untuk kita kerjakan juga. Jadi yang saya maksud adalah plan carefully. Tetap punya strategi. Meskipun ini merupakan rencana Tuhan, maksud Tuhan, tapi kita tidak hanya meninggalkan begitu saja. Tapi kita juga mengambil bagian part. We are part of this journey. Journey ini bukan journey kita sendiri, tapi journey dengan Tuhan. Dan itu juga bukan cuma journey-nya Tuhan, tapi journey kita. Jadi kita juga harus ambil bagian plan carefully. Plan carefully. Memang kalau berbicara tentang send the gospel, send the good news, itu kan seolah kita berpikir ini untuk Tuhan. Tapi kita tidak pernah tahu waktu kita sebetulnya sending the good news, kita sendiri juga diberkati karena apa? Kita memiliki reward yang akan kita terima dalam kerajaan Allah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah follow God's agenda. Nah, di ayat yang ke-37 di sini Tuhan Yesus berbicara tentang profesi. Profesi tentang hidupnya, pada akhirnya dia akan disalibkan dan lain sebagainya. Ini merupakan profesi. Jadi kadang kita tuh berusaha untuk maunya agenda kita yang diduluin. Jadi kita berdoa, Tuhan aku punya plan gini, dan habis itu Tuhan at the end Tuhan yang jawab ya, Tuhan yang sukseskan ya, Tuhan yang lancarkan ya. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Follow God's agenda. Agendanya bukan agenda kita, tapi agenda Tuhan. Di ayat 35-37 hal mengenai preparation itu membuat kita sebetulnya mulai
mengikuti apa yang menjadi agenda Tuhan, untuk mulai bertanya lagi, mulai memilah-milah lagi, apakah ini agenda Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau sesuatu itu merupakan agenda Tuhan, kita bisa melihat tandanya dengan sangat jelas. Tuhan akan buka pintu. Ada waktu di mana Tuhan tutup semua pintu. Saya ada satu kesaksian ketika saya mencari pekerjaan. Saya merasa saya sudah berusaha put enough effort. Saya berusaha berbicara dengan teman-teman, dengan koneksi-koneksi yang ada. Saya apply job, saya go to interviews, saya melakukan yang terbaik, bahkan saya lembur untuk mempersiapkan diri untuk interview, tapi ditutup pintunya sama Tuhan. Dan saya merasa begini, ketika pintu itu ditutup sama Tuhan, Tuhan sedang mengarahkan ke satu pintu yang paling tepat, yang saya sedang gumuli, yang saya sedang idam-idamkan, yang saya sedang doakan selama ini. Dan ternyata benar, setelah ditutup selama 11 bulan, saya kemudian mendapatkan satu pekerjaan yang sangat-sangat cocok, yaitu bekerja di gereja. Memang terdengar seperti wah, kerja di gereja, tapi saya merasa kerja di gereja ini merupakan panggilan hidup saya. This is the reason why I'm here. Dan saya merasa bahwa menjadi seorang full-time minister itu bukan hal yang mudah, karena kita sebetulnya sedang expanding our capacity. How is it untuk menjadi murid Tuhan? How is it to be a leader? Nggak cuma untuk diri sendiri, but for the community. Dan saya percaya bahwa ini panggilan saya. Dan saya mau bertanya, apa yang menjadi panggilanmu? Dan how long would you stay unprepared? Saya mau mengajak kita, hari ini kita diingatkan Lukas 22, untuk kita mulai mengambil tindakan. Jangan sampai kita stay unprepared. Kita mau izinkan Tuhan untuk bekerja lebih jauh. Tapi kalau kita take things for granted, tapi kalau kita tidak mengizinkan untuk kita di stretch out lagi muscle kita, iman kita, maka kita akan terus menerus hidup premature, seperti apa yang Petrus dulu sempat alami ketika dia bilang, Tuhan, kalau kau pergi ke prison, aku juga ikut. Dan di situ dia juga bilang, aku juga akan mati di situ. Nah, jawaban Petrus, respon Petrus ini very immature atau sangat premature, terlalu buru-buru. Nah, kita ketika kita mengikuti panggilan Tuhan, jangan terlalu buru-buru. Kita juga harus ketika kita memperoleh tawaran, kita melihat, jangan terlalu terburu-buru. Duduk diam di kaki Tuhan and make sure you are prepared, not unprepared. Jadi itu saja pesan saya hari ini, dan saya mau saya rindu supaya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan tetap semangat dalam pengiringan kepada Tuhan. Memang banyak challenge dalam hidup kita, mengikuti panggilan Tuhan itu tidak mudah, tapi kita mau percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang signifikan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah hamba terbatas Tuhan, tapi Roh Kudus akan berbicara lebih jauh lagi, lebih dalam lagi kepada setiap kami, dan biarlah kami dikuatkan melalui firman-Mu hari ini. In Jesus' name we pray and we thank you. Amen. Amen.